Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sana saudaranya, ba'a kabarnya? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman terima kasih banyak-banyak yang udah mampir di Celoteh Nijet, bercerita bersama Nijet. Ini sesuai histori aku, pengalaman aku, ini sudut pandang aku juga dan akan aku bagikan kembali nih. Aku tuh dulu pernah mempertanyakan ke teman aku yang cowok. Temen aku yang cowok ini bukan orang yang alim gitu, enggak, orang yang bilang nakal ya, nakal itu bukan merugikan orang lain, bukan, dia nakal buat diri dia sendiri. Ya mungkin sholat nggak sholat gitu, maksudnya sebenarnya teman cowok aku itu bukan orang muslim doang sih, ada juga dia beragama non-muslim juga gitu. Pokoknya mereka itu kalau ibadah itu kurang lah gitu kan. Ya intinya itu, cara nyata mendekatkan diri ke Tuhannya mereka itu kayaknya enggak banget deh gitu. Ya ini menurut aku ya, aku bilangnya nakal, nakal buat diri dia sendiri aja gitu. Sebenarnya aku bukannya nggak punya teman cewek, punya, tapi nggak terlalu banyak dan di teman-teman aku itu circle-nya itu ya, paling cewek yang nggak seberapa sih gitu. Cowok juga nggak seberapa, ya teman-teman ngobrol yang asik buat ya bercanda-canda ajalah gitu. Nggak lebih nggak kurang dari itu, soalnya aku tahu ibaratnya kalau berteman sama cowok itu pasti ada benang merahnya harus dijaga dan berteman sama teman cewek juga harus ada benang merahnya yang kita jaga kan. Tapi yang lebih susahnya itu menjaga benang merah di antara si cewek nih. Kalau cewek kalau ibaratnya mereka itu kebanyakan drama gitu. Dan yang anehnya nih, kan di itu kita kan punya teman cowok, ya sebenarnya 50-50 sih, cewek cowok itu kita punya teman 50-50 gitu. Tapi di sini kita nggak ada melibatkan perasaan rasa suka enggak ya, cuma pure persahabatan. Kenapa? Karena kami itu berjanji ibaratnya gini, kalau, umpamanya salah satu umpamanya nih, eee, teman cowok ini nih, ini khusus buat teman cowok ya, kalau dia punya pacar, boleh dia agak menyingkir dari kita atau kita yang menghindar dari dia gitu. Ya kita ya menurut aku sebagai perempuan ngertilah gitu kalau pacarnya kita atau pasangan kita dekat sama teman wanitanya itu nggak enak banget kan. Itu syarat utama yang kami kasih ke teman cowok kami gitu. Dan udah pokoknya gini tapi, ya paling kalau ketemu, ketemu tapi nggak terlalu inten kayak masih jomblo gitu, enggak gitu. Tetep, dan akhirnya udah, tapi yang ini, yang rasa aneh gitu itu, mereka itu selalu kalau mendapat pacar mereka itu alim-alim banget gitu, baik-baik banget gitu, pokoknya apik lah, adem lah kalau dilihat mata lah gitu kan. Ini anaknya kayaknya kalem banget, anaknya ini bener nih gitu kan. Padahal, mungkin karena, aku seorang teman kali ya ngelihatnya itu, ya dari sisi kenakalan dari teman cowok aja gitu. Padahal kan pasti dia ada sisi positifnya kan, contohnya dia mendapatkan pasangan yang orang yang benar semua gitu. Nah dan ada yang udah married, dapatlah, pasangan yang benar-benar pasangan idaman yang baiklah gitu, ya alhamdulillah lah ya. Dan itu tuh kebaikan dari teman cowok aku gitu. Berarti nggak semuanya di dia itu negatif kan. Dan sempat kami nanya, kan ada yang waktu itu mereka tuh sering putuslah, putus gitulah cari yang baru lagi, putus lagi gitu. Tapi mereka tuh, ini umpamanya mau pacaran gitu kan, kita udah punya perjanjian nih, kalau nanti kalian punya pacar, nggak usah ngumpul sama kita dulu gitu. Soalnya hati perempuan itu perasaannya itu bener-bener nggak enak banget gitu di posisi begitu gitu. Kita sebagai teman ceweknya ngerti aja gitu dan ya begitu. Tapi mereka memperkenalkan kalau, "Oh ini pacar aku nih ya, ini tunangan aku," gitu kan. Tapi bener, ini jujur aku kasih ya tahu ya, ini pacar atau pasangan mereka itu pada alim semua, pada baik semua gitu, pada adem lihatnya gitu. Terus, eee, pas ada nih salah satu temen kami nih ya, putus ya tahu kan kalau orang cuek itu sedihnya emang nggak dilihatin sedihnya gitu. Putus terus, ya alasannya kita tahu, karena nggak semua cewek yang suka cowok perokok kan. Sedangkan temen aku itu, di depan kami sih nggak perokok, tapi di belakang kami perokok berat itu mereka gitu kan. Udah, kami nanya tuh,
"Yang punya masalah lu pasti ya?" Gitu kan ke temen ini ya, "Kenapa lu putus sama dia? Dia kan baik," gitu kan kata temen aku satu nih, "Kan dia baik, sedangkan lu begini, lu diterima apa adanya, lu nggak bersyukur," gitu. "Ah, gue dilarang ngerokok," katanya gitu. "Hah?" Kata kami gitu. "Ya terkadang ada cewek yang nggak suka cowok ngerokok," katanya gitu kan. Ya termasuk aku. Tapi kenapa temennya, perokok ya, tapi gini, mereka tuh menghormati, ngerti nggak sih? Kayak kita nggak suka nih, boleh ngumpul, tapi kalau ngerokok jangan di depan kita, itu doang sih. Tapi ini temen aku kan dibilang selengean atau apa nakal berdiri dia gitu. Tapi, kesel lah kalau punya pasangan seperti mereka lah gitu. Mungkin kalau, sama pacarnya ya dia ya, melakukan itu berarti emang udah nggak ada rasa gitu, kita udah tahu gitu. Nah, tapi aneh ya kata kita nih ya, kita cewek-cewek nih, atau sama temen aku yang cewek, aneh ya kalian kenapa selalu dapat pasangan itu yang alim, yang baik, yang lembut banget, pokoknya bertolak belakang sama kalian gitu. Ngomong gini nih, "Ya ya karena lu pada teman gua, jadi lu tahu buruk-buruknya gua," katanya gitu, "nakal-nakalnya gua," katanya gitu. Kan nggak intinya kalian itu udah tertutup, pokoknya ngelihat kita itu nakal aja gitu, kebaikan kita kalian nggak lihat gitu. Tapi kita nanya nih, intinya itu kalian mandang dari mana anaknya alim gitu, anaknya ini gitu kan kata kita kan. Sebenarnya kalau para cowok itu senakal-nakalnya cowok itu dia pasti cari pasangan itu pasti yang terbaik kan, yang bener-bener baik walaupun menurut apa gitu mereka nggak baik gitu. Tapi mereka memilih pasangan itu terbaik gitu. Dah, dia kan ngomong gini doang. Ada satu teman aku yang cowok nih ngomong gini katanya, sebenarnya kalau laki-laki itu simpel aja sih menilai, si pasangannya itu bener-bener apa, dekat sama Tuhan katanya. Oh, kan kita ledek nih, kayak lu dekat sama Tuhan aja," gitu. "Ini loh bener serius," kata dia gitu. Kita itu apa, nilai cewek itu katanya, bukan lihat dari dandanannya yang gimana-gimana, make up-nya yang setebel apa, katanya gitu kan. Kita itu ngelihat nih, si ceweknya sederhana tapi menarik, ngerti nggak sih katanya gitu, tapi rapi katanya gitu, bukan yang dandanannya tebal, yang harus punya alis tebal, yang punya bibir yang merah merona, bukan katanya. Ini intinya itu kalau cewek rapi itu lihat aja dari penampilannya itu cenderungnya orangnya sederhana katanya, sederhana tapi rapi katanya gitu. Pure kalau cuma pakai baju, ya ibaratnya baju yang biasa aja, yang nyantai aja gitu, tetap karisma mereka itu terlihat gitu. Itu tanda-tandanya mereka itu sama Tuhannya itu dekat katanya gitu. Dan orangnya pasti rapi gitu. Lah kita nanya, "Lah, pada tahu dari mana kalau si dia itu sebenarnya rapi, di rumah bersih?" Gitu. Kan gini katanya gitu, kalau cowok itu mandang si ceweknya nih mau jadi pacar aja kek, mau jadi pasangan hidup kek, ya pasti yang terbaik, ya kita nilainya dari situ katanya. Orang yang cewek yang cenderung berpenampilan sederhana tapi rapi, itu biasanya imannya kuat dan orangnya bersih katanya gitu. Kan banyak nih katanya perempuan sekarang nih dandanannya, menor tebal, ya cantiknya kena make up aja gitu, itu cenderungan rumahnya itu atau ruangan tempat dia itu berantakan gitu. Emang iya sih, bener sih yang diomongin gitu. Terus, udah, "Oh gitu ya penilaian cowok ya, kalau milih pasangan?" "Iya," katanya, "simpel kan," katanya gitu. Sebenarnya kita itu nggak butuh kayak, si cewek harus berdandan terlihat cantik, enggak, katanya gitu. Kita itu cenderung, si cewek itu nyantai aja, tau nggak sih? Malah orang yang lebih nyantai itu kelihatan menarik bagi kita, katanya gitu. Terus, "Percaya deh," katanya, "banyakan yang kalian anggap preman, yang orang ini, kenapa dia dapat istrinya yang orang-orang sangat, baiklah," katanya gitu, yang maksudnya yang benar-benar cewek idamanlah katanya. "Ya gitu, penilaian cowok begitu," katanya. "Oh begitu ya?" Ternyata si cowok kalau nilai si cewek itu, ibaratnya dengan kesederhanaan tapi rapi, dan dia tahu keimanannya itu sangat kuat dekat sama Tuhan katanya. Dan itu udah dipastikan kayak rumahnya itu nggak berantakan, pasti rapi juga katanya gitu. Tapi katanya kalau si ceweknya dandanannya tebal, make up-nya pokoknya ke mana-mana harus make up, itu biasanya orangnya berantakan gitu.
Dan kami kan baru tahu, oh gitu ya. Iya memang begitu, simpel kan kalau si si cowok milih pasangan yang alim gitu, ya begitu. Itu udah otomatis itu dia, dekat sama Tuhannya. Oh kataku, emang sih teman-teman aku yang cowok itu dapat pasangannya emang biar yang muslim atau non muslim ya, dia dapat pasangannya, aduh pokoknya adem di hati deh ngelihatnya gitu. Terus, baru tahu juga, terus, "Dan kalian nih," katanya gitu, "kenapa kita?" Katanya gitu, eee, "Kalian tahu nggak kenapa, kalian ini nggak, apa namanya, kita mau berteman sama kalian, kenapa? Lu naksir ya sama kita ya?" "Ogah," katanya, "karena kalian ya bukan nggak kami anggap cewek," katanya, "kita nganggapnya cowok," katanya, "karena kalian asik aja," katanya gitu, kayak gitu. Terus, "Oh kurang ajar nih," kita kayak gitu kan. Terus katanya, ya elah," katanya, "sebenarnya ya karena sebenarnya kita belajar itu dari kalian," katanya, "karena kalian ya nyantai aja gitu, rileks aja gitu, ibaratnya kalian ke mana-mana dengan pakaian rapi, santai, tapi ya itu udah dipastikan rumah kalian pasti rapi," katanya gitu. Ya kayak ya emang sih kalau kami kalau kayak kadang nggak bedakan gitu, kalau ngumpul nggak bedakan gitu. Kalau, ya makan gitu nggak bedakan. Udah ibaratnya ya ketemu sama temen doang kenapa harus dandan-dandan kan aneh gitu. Ya ya gitu sih. Itu sih, cerita dari temen aku sih. Kalau dia cari pasangan yang menurut mereka yang harus, yang perfect maksudnya yang baik gitu, ya begitu cara menilainya. Aku juga baru tahu sih. Tapi begitulah cerita singkat dari aku, next video dan sampai jumpa, bye-bye.